Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Papua terus memperluas cakupan program makan bergizi gratis di Kota Jayapura. Kali ini ribuan siswa SMP Negeri 1 Jayapura resmi menjadi penerima manfaat program unggulan tersebut. Kesibukan terlihat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Papua. Seluruh proses pengelolaan makanan bergizi dilakukan secara terstandar dan higienis untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga. Sebelum didistribusikan, tim bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes Polda Papua terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelayakan makanan. Langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan pangan bagi para siswa. Setelah dinyatakan layak, makan bergizi didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. SMP Negeri 1 Jayapura menjadi sasaran baru program makan bergizi gratis Polda Papua. Sebanyak 1.158 siswa SMP Negeri 1 Jayapura telah mulai menikmati menu sehat sejak 8 Januari 2026. Program ini disambut antusias oleh para siswa. Polda Papua juga menegaskan bahwa program makan bergizi gratis akan terus dikawal agar berjalan dengan aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Terkait pelayanan MBG makan bergizi gratis dari SPPG Polda Papua, hari ini adalah hari ketiga di sekolah kami SMP Negeri 1 Jayapura, dan puji Tuhan untuk pelayanannya dari hari pertama sampai dengan hari ketiga sesuai dengan jadwal, tibanya on time, kemudian petugas yang membagikan juga sesuai dengan jumlah data yang berdasarkan yang kami kirimkan. Dan sampai hari ketiga ini mengenai dia punya rasa, dia punya tes kelulusan uji coba kelayakan, tim MBG sekolah juga kami, para guru yang terlibat di dalamnya menyeleksi bahwasannya makanan ini layak untuk sehat dan layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak, dan kami mendistribusikan ke kelas-kelas bersama dengan tim MBG kelas sesuai dengan jumlah, sesuai dengan peserta yang hadir, data yang diberikan kepada kami, dengan berjalan dengan tertib dan lancar sampai dengan hari ketiga. Makanannya enak, makanannya sehat, dan pelayanannya prima. Terima kasih dari SPPG Polda Papua. Hingga saat ini SPPG Polda Papua telah melayani 15 sekolah dengan total 3.058 siswa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, serta mendukung terwujudnya generasi Papua yang sehat dan unggul. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa Satuan Brimob Polda Metro Jaya bergerak cepat membantu warga terdampak banjir di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu upaya kemanusiaan dilakukan dengan mendirikan dapur lapangan guna memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Satuan Brimob Polda Metro Jaya mendirikan dapur lapangan di wilayah terdampak banjir sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan Polri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan warga tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat. Pada Senin malam 12 Januari 2026, personel Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Metro Jaya mengerahkan 15 personil untuk mengoperasikan dapur lapangan di wilayah Semper Barat. Kendaraan dapur lapangan Brimob ditempatkan di 2 titik strategis, yaitu di Yon A Pelopor di Rusunawa Embrio, Semper Barat, dan Yon B Pelopor di kantor Kelurahan Semper Timur. Penempatan ini untuk mempercepat jangkauan bantuan. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 200 porsi makanan berupa nasi goreng, telur, dan air minum berhasil disiapkan dan didistribusikan kepada warga yang mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir. Kehadiran Brimob merupakan wujud kepedulian Polri dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Personel beserta peralatan pendukung disiagakan penuh untuk mengantisipasi peningkatan debit air dan kebutuhan evakuasi warga. Polda Metro Jaya memastikan akan terus memantau perkembangan situasi banjir di Jakarta Utara, serta siap mengambil langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat pada 34 provinsi di Indonesia.
Kegiatan ini dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BPPKS Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus dengan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terrestrial 34 HF. Saya Bribda Faisal Lido, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat pada 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2026. 166 lokasi sekolah rakyat rintisan tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan juga Papua. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut hadir mendampingi Presiden. Kehadiran Kapolri menunjukkan dukungan Polri terhadap program strategis nasional di bidang pendidikan. Sekolah rakyat merupakan komitmen negara dalam menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak bangsa. Kehadiran sekolah rakyat juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Program ini ditunjukkan untuk memenuhi dasar anak-anak, khususnya pada aspek pendidikan dan kesejahteraan. Program sekolah rakyat dinaungi oleh Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Salah satunya melibatkan Polri dalam mendukung penyelenggaraan program ini. Keterlibatan Polri dalam sekolah rakyat merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Polri menjadi jembatan bagi anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Melalui program ini diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya membangun bangsa menuju Indonesia Emas. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Polri TV.